Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Senang sekali saya Suli Sesa bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Caleg Kita, sebuah program acara yang menghadirkan para calon anggota legislatif yang akan bertarung dalam pemilihan umum legislatif 2024 sekaligus mewadai mereka untuk menyampaikan visi dan misi kelak ketika mereka nanti akan terpilih sebagai anggota legislatif. Dan sudah hadir bersama saya di studio Jawa Pos TV salah satu calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, Bapak Bayu Jalar Prayogo, SEMM. Apa kabar? Baik, Bayu. Alhamdulillah. Sehat Pak Bayu? Alhamdulillah sehat. Wah, ini saya membayangkan aktivitasnya, bisnis dan kampanye ini seiring sejalan ya. Yeah. Pak Bayu, saya ingin tahu ini latar belakang Anda sebagai pengusaha tour and travel ya. Yeah. Pak Bayu, pasti sangat sibuk. Ini kok mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, apa nggak repot? Apa kan sudah enak jadi pengusaha? Ya, memang jadi pengusaha memang sudah menjadi bagian daripada kesibukan kita sehari-hari. Tetapi maju ke legislatif ini lebih kepada pengen lebih bermanfaat bagi masyarakat, Ya. yang gitu. Karena kebetulan juga saya wakil ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah. Ya. Jadi ini tugas partai untuk maju ke dalam pemilihan legislatif. Nanti maju di dapil berapa nih Pak Bayu? Saya di dapil Jawa Tengah 1. Jawa Tengah Jawa Tengah 1 meliputi seluruh kota Semarang. Seluruh Ya, kota Semarang. Ya, Kota Semarang aja. Kota Semarang 16 kecamatan, 177 kelurahan. Oke. Ya, satu kota Semarang. Nah, ini bagi warga Kota Semarang tolong diperhatikan wajahnya Pak Bayu. Pak Bayu, Anda di awal menyatakan ingin bermanfaat, memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Itu kan jargon yang biasa disampaikan para politisi ketika mencalonkan diri. Konkretnya nanti seperti apa kalau Anda kelak terpilih, Pak Bayu? Jadi begini, Jawa Tengah ini masih banyak PR, terutama di dapil ya. Iya. Dapil Semarang ini kan masih banyak permasalahan terkait dengan penataan PKL, kemudian parkir yang belum sepenuhnya tertata dengan baik. Iya. Dan masalah-masalah kemacetan yang ada di wilayah Kota Semarang. Nah, tentunya dengan kita masuk ke dalam legislatif ini kan kebijakan-kebijakan kita bisa ikut mendorong sehingga ada hal-hal yang mungkin lebih baik lagi untuk terutama Kota Semarang pada khususnya. Jargonnya apa nih Pak Bayu Anda? Saya politik adalah keteladanan, Mas. Politik adalah keteladanan. Politik adalah keteladanan. Konkretnya seperti apa? Bilang keteladanan. Nanti kalau sudah jadi pemimpin lupa nggak memberi teladan gimana ini baik. ya? Jadi memang gini, setiap kita sebagai kader partai dan juga terutama sudah menjadi anggota Dewan ini, politik adalah satu keteladanan. Artinya kita harus bisa menginspirasi dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Karena hari ini memang tidak semua, tetapi image yang ada di masyarakat bahwa anggota Dewan ini kalau sudah jadi kemudian lupa, tidak pernah turun ke masyarakat, kan gitu. Kemudian juga anggota Dewan ini juga tidak semua, tetapi kemudian identik dengan hal-hal yang bersifat tidak baik, kan gitu. Ya, jadi memang harus jadi teladan bagi masyarakat, kan wakil daripada masyarakat. Iya, iya. Jadi itu yang mesti kita kedepankan. Anda sudah sangat menyadari ya Pak Bayu ya, image-image yang kurang baik dalam nabrak anggota Dewan itu ya. Itu yang Anda akan kikis nih Mas, ketika nanti pilih kelak nanti. Iya Pak, jadi gini, memang kita ini kan terbiasa di ngurusi umroh dan haji. Yeah. Gitu. Image umroh dan haji ini kan biasanya adalah orang-orang yang memang orang yang baik, kan gitu. Nah, ini yang akan kita wujudkan di dalam parlemen, bahwa wakil-wakil rakyat ini memang harus ada orang-orang yang baik. Karena kalau orang baik tidak ada dalam parlemen, maka parlemen dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik atau orang yang buruk, sehingga kebijakan-kebijakan juga berdampak pada masyarakat. Ya, ya. Oke, Pak Bayu, saya ingin tahu konkretnya, khusus nanti ketika terpilih program Anda sebagai calon anggota legislatif, nanti terpilih sebagai
anggota dewan di provinsi ya. Ini kan tidak hanya Semarang saja kalau provinsi, tapi kan skupnya udah Jawa Tengah, bicaranya masyarakat Jawa Tengah. Seperti apa nanti realnya kalau tadi bilang parkir, kemudian juga yang lainnya, khususnya untuk Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah kota kan lain mungkin permasalahannya nggak serumit Semarang. Ya, kalau tadi kan itu permasalahan di Dapil ya. Karena Dapil Kota Semarang, itulah permasalahan Kota Semarang hari ini. Terkait kemacetan, kemudian penataan PKL dan juga parkir yang belum. Dan ya pastinya banjir lah, itu merupakan satu permasalahan yang sampai sekarang pun solusinya hanya mengurangi, tidak bisa menghilangkan sama sekali banjir sama sekali itu sampai dengan sekarang masih belum bisa mengurangi dampak ya. Kalau di Jawa Tengah ini kan tentunya DPR di provinsi ini kan juga ikut dalam proses pembuatan legislasi kan gitu. Kegiatan atau legislasi terkait kebijakan pemerintah yang di Jawa Tengah ini tentunya harus kebijakan yang pro kepada masyarakat. Betul. Kan gitu. Pro kepada masyarakat yang menyentuh ke masyarakat dan membuat masyarakat ini lebih sejahtera. Kurang lebih seperti itu. Saat Anda turun ke bawah ke konstituen Pak Bayu, aspirasi apa yang Anda serap dari masyarakat? Ya, kebetulan untuk yang turun ke masyarakat ini, kalau menurut saya kayaknya paling sering kayaknya Pak. Ya, paling sering. Paling sering. DPRD provinsi, caleg DPRD provinsi yang paling sering turun ke masyarakat kayaknya saya ini. Oh, iya? Mungkin dia dari WA Story dan di medsos mungkin paling banyak saya. Nah, di setiap wilayah yang kita kunjungi itu rata-rata terkait program pendidikan kan gitu. Artinya mereka pengen pendidikan ini memang gratis kan gitu. Kemudian pendidikan, beasiswa, terus kesehatan. Kesehatan. Jadi masyarakat menginginkan jaminan kesehatan. Kan sudah ada. Sudah ada, tetapi kadang-kadang di rumah sakit itu kan tidak maksimal, ya kan, tidak maksimal. Artinya mereka juga kepengen nyaman. Gitu. Kemudian kesehatan dan juga pengobatan gratis ini yang juga diinginkan masyarakat selain program infrastruktur tentunya. Jadi perbaikan jalan, aspalisasi, pavingisasi, kemudian perbaikan saluran dan sebagainya. Selain itu ya Pak ya, kalau itu kan mungkin ranahnya lebih ke Dewan Kota ya. Nah, seperti itu. Jawaban Pak Bayu ke masyarakat dengan aspirasi yang disampaikan langsung ke Pak Bayu apa? Ini biar masyarakat Pak Mirsa juga ingin tahu langsung, bedanya ketika Pak Bayu langsung ketemu konstituen, kan skopnya mungkin terbatas dalam satu ruangan. Kan memang gini, beda Dewan Kota, beda Dewan Provinsi. Provinsi ini skopnya bukan ke infrastruktur yang ada di jalan kampung, jalan RT, RW itu bukan. Itu ranahnya ke Dewan Kota. Kalau provinsi ini lebih ke program-program tadi, kembali ke pengobatan gratis itu ada program di provinsi itu ada pengobatan gratis, kesehatan gratis itu ada. Nah, cuman karena wakil di Demokrat itu di pemilu kemarin belum ada, maka itu belum bisa dari pihak Partai Demokrat untuk mengusulkan ke masyarakat. Selain itu juga ada pengembangan UMKM yang ini sangat perlu. Pengembangan UMKM ini menjadi concern kita karena sekarang mencari pekerjaan ini kan tidak mudah. Saya nggak bilang sulit ya, tapi tidak mudah. Sehingga masyarakat mayoritas masuk ke dunia usaha, skupnya kecil. Jadi UMKM, kemudian pedagang kaki lima ini kan menjadi makin banyak sekarang. Banyak yang jual, yang beli, ya ada juga. Alhamdulillah segitu selalu ada. Nah, ini kan perlu dibina, kemudian dikembangkan. UMKM yang ada di Jawa Tengah ini, terutama khususnya Semarang ya di dapil saya. Karena mungkin hal yang sederhana, kita punya keinginan produk-produk UMKM Kota Semarang ini yang hanya mungkin keripik singkong atau mungkin keripik tempe ini tidak hanya untuk market lokal, lokal Semarang ataupun lokal Jawa Tengah atau Indonesia. Ini sebenarnya kita bisa lakukan ekspor. Kebayang nggak Pak, keripik tempe yang diekspor? Mungkin nggak itu? Itu satu hal yang mungkin. Nah, kalau produk UMKM ini dikemas dengan baik, dengan kemasan yang sangat menarik begitu, kemudian ikut dalam pameran-pameran, saya kira market luar negeri juga terbuka lebar. Di Afrika Selatan,
kemudian di Eropa. Itu kemungkinan besar ini menjadi hal yang baru, tetapi bukan tidak mungkin direalisasikan. Asal pemerintah daerah mensupport itu, mendukung UMKM ini, sehingga tidak hanya kita menerima, UMKM ini tidak hanya menerima pendapatan dalam bentuk rupiah, tetapi bisa dolar. Seperti itu. Ini kan kemudian lebih bisa meningkatkan kesejahteraan pada UMKM itu sendiri. Seperti itu. Itu artinya nanti kalau Pak Bayu terpilih itu akan mendorong regulasi ya Pak ya. Ya insya Allah seperti itu Pak. Ya. Jadi concernnya pendidikan, kesehatan, beasiswa dan UMKM. Ya, dan juga kalau di provinsi itu ada namanya pengembangan seni budaya. Itu menjadi ranah provinsi. Jadi kegiatan budaya ini kan makin kesini makin berkurang. Wayangan itu mungkin anak-anak sekarang mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu suka, tidak terlalu concern. Tapi kegiatan seni budaya, wayang, kemudian tarian tradisional ini ada dalam program yang kita bisa ambil kemudian di APBD provinsi. Nah ini menjadi hal yang bisa dikembangkan kemudian. Seperti itu. Pak Bayu, yang menjadi concern Anda itu 3 tempat tadi yang disebutkan itu kan juga banyak juga dijanjikan oleh calon anggota legislatif ya Pak Bayu ya. Tapi nilai atau sejauh mana nanti Anda akan perjuangkan itu agar bisa dirasakan oleh masyarakat? Ya. Saya memang sering menyampaikan bahwa saya sebagai caleg itu berjanji tidak akan banyak janji. Artinya itu bukan hal yang kemudian saya janjikan untuk kemudian langsung saya realisasikan. Nah, jadi ini kita upayakan, kita tentunya hal ini juga tidak mungkin seorang anggota dewan pribadi, tetapi mestinya merupakan satu beberapa stakeholder seperti itu, termasuk pemerintah daerah, yang memang kemudian ini harus dibahas secara komprehensif dan juga secara rutin, sehingga ini menjadi satu kebijakan. Gitu. Jadi kalau ini janji mungkin sama, ya saya bilang saya memang tidak menjanjikan, maka tagline saya memang termasuk saya berjanji tidak akan banyak janji. Tapi percayalah akan diperjuangkan secara keras. Insya Allah. Pak Bayu ya. Baik Pak Bayu, nanti kan kita lanjutkan lagi. Saya ingin tahu awal mulanya Pak Bayu ini terjun di dunia politik, sehingga menjadi calon anggota legislatif dari Dapil 1. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di Kawan Caleg pada kesempatan kali ini bersama calon anggota legislatif Bapak Bayu Jalar Prayogo. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Kita lanjutkan perbincangan kita di program Caleg kita bersama calon anggota legislatif Bapak Bayu Jalar Prayogo dari Partai Demokrat yang akan maju di Dapil 1. Dapil 1 itu Kota Semarang, satu kota ya. Kalau daerah lain itu beberapa kabupaten. Beberapa kabupaten ya. Pak Bayu, saya ingin tahu ini awal mula Anda terjun di dunia politik dari pengusaha kemudian menjadi kader partai politik. Memang ada gen kader politik atau politisi dalam keluarga Anda, atau memang ini awal Anda terjun di dunia politik Pak Bayu? Ya. Dulu Bapak memang zaman dulu kan semua PNS itu kan termasuk ke dalam satu partai tertentu ya. Dulu, tapi itu setelah kemudian kembali ke PNS murni. Nah, saya masuk ke partai politik terutama Demokrat ini karena saya senang dengan Partai Demokrat. Senang dengan cara politiknya Pak SBY. Berpolitik dengan cara yang santun, tidak pernah memaksa, tidak pernah
mengintimidasi kan begitu Iya. ya. Jadi berpolitik yang santun inilah yang kemudian menjadi hal yang bagi saya ini sangat menarik kan Iya. gitu, sangat menarik. Dan tagline Partai Demokrat, nasionalis religius, ini menjadi apa ya istilahnya sreg di hati saya gitu. Iya, iya. Karena sebagai warga negara kita harus nasionalis, cinta Iya. kepada negara kita. Wajib. Ya. Tapi sebagai makhluk Allah, makhluk Tuhan, maka kita harus religius. Ya, wajib juga. Ya, wajib juga. Maka nasionalis religius, tagline Partai Demokrat ini memang bagi saya sangat cocok untuk diri saya. Oke. Tapi partai lain kan juga banyak juga yang mengusung tagline itu nasionalis religius, ada beberapa partai politik juga. Setahu saya nasionalis religius hanya Partai Demokrat. Oke. Ya, partai lain lebih kepada partai agama atau partai nasionalis, Ya, ya. kan gitu. Tidak ada penggabungan antara nasionalis dan religius. Oke. Nah, ini yang awal. Ini sekarang mungkin ada tapi yang awal itu adalah Partai Demokrat. Kalau ada ungkapan Pak Bayu, politik itu kejam, politik itu tidak mengenal kawan, Ya. kawan abadi yang ada Ya. kepentingan abadi. Ya. Itu kan bertentangan dengan ya nilai-nilai bisnis yang Anda usung, Pak Bayu. Sebenarnya dalam bisnis pun sama. Sama. Ya, namanya persaingan itu pasti terjadi. Ya. Tetapi permusuhan jangan sampai terjadi, kan gitu. Ya. Politik juga bisa dikatakan yang seperti Jana sampaikan tadi, ibarat pisau. Pisau ini kita gunakan untuk melakukan kejahatan Ya. atau kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau pisau ini untuk memotong sayur, kemudian sayur ini kemudian matang dan rasanya enak, kan itu satu hal yang bermanfaat. Ya. Tapi pisau ini berbahaya ketika digunakan oleh orang jahat untuk melakukan kejahatan. Ya. Maka memang ada dua sisi dalam politik ini. Maka politik dan kekuasaan ini memang menjadi hal yang seperti Pak Sulis tadi sampaikan, kan gitu. Iya. Maka kita mau menggunakan politik itu untuk apa? Kan gitu. Iya. Seperti itu, Pak. Tergantung yang megang siapa Tergantung dan untuk apa. ya, Gitu ya? tergantung orang yang ada di dalam politik dan berkecimpung dalam politik. Oke. Digunakan untuk apa? Politik digunakan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat bisa. Ya. Politik digunakan untuk memperkaya diri bisa. Oke. Seperti itu. Jika nanti terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi, Pak Bayu, saya ingin tahu program 100 hari pertama Anda apa yang nanti ini bisa dirasakan, oh saya nggak salah pilih nih, milih Pak Bayu. Ya, saya kira kalau ditanya program 100 hari pertama, Ya, kan biasanya pertanyaan gitu. ya itu pertanyaan umum, gitu. Ya. Tapi saya bilang gini, hari ini memang saya politisi, Ya. tetapi saya memang belum berpengalaman di DPRD provinsi. Artinya 100 hari ini kan kemudian kita gunakan untuk menyesuaikan diri, Oke, ya oke. kan? Menyesuaikan diri. Kita rasional, Pak. Ya, Menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan sebagainya. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian kita ada di komisi berapa, gitu. Ya. Kalau saya menyampaikan 100 hari saya akan begini. Ya. Saya pikir itu terlalu apa ya? Terlalu kayaknya kok sudah ini banget gitu ya. Jadi kita harus pelajari dulu nih. Kita Ya. di komisi berapa? Nanti kan pembagian komisi bukan komisi uang ya, tapi komisi di hukum dan pemerintahan, komisi B di anggaran, komisi di pembangunan dan sebagainya itu kan nanti baru kita akan dapatkan setelah kita jadi anggota dewan. Jadi saya kira kalau program 100 hari kalau rasional sekarang berarti kita harus pelajari dulu apa tugas kita dan tanggung jawab di komisi yang kita dapatkan. Nah, ini jawaban paling real yang saya terima dari calon anggota legislatif ya. Biasanya langsung dijawab loh, Pak. Oh, iya. Langsung, mau incumbent atau enggak incumbent ya langsung jawab itu. Iya. Ya kan? Nanti saya akan melakukan ini. Ya, Padahal kan belum, saya ya. lebih kepada maka tadi sampaikan. Iya. Saya berjanji tidak akan banyak janji. Artinya kita akan melihat di mana kita ditempatkan gitu. Maksudnya kalau itu ditanyakan setelah terpilih dan komisi ini, oh berarti saya dihukum dan pemerintahan. Ya. Berarti ini yang akan saya lakukan. Kan gitu. Kan tidak mungkin saya akan melakukan di 5 komisi sekaligus. Tidak mungkin. Ya. Tergantung nanti dapat komisi Ya. mana. Misalnya komisi hukum dan pemerintahan ya nanti akan mencoba memperbaiki hukum dan pemerintahan Ya. di Provinsi Jawa Ya. Tengah ya Pak Bayu ya. Ini yang paling Kalau real ya pemerintahan. jawabannya Pak Bayu sebagai politisi. Betul. Ya,
nggak ngeles ini, memang ya seperti itu. Gitu. Bukan nyata jawaban real kalau saya boleh bilang ya Pak Bayu ya. Yeah. Karena memang belum pernah terjun atau belum pernah menjadi anggota dewan. Mungkin yang sudah incumbent udah tahu lah paling tidak sedikit permasalahannya ya Pak Bayu ya. Ya, itu pun juga kan besok mungkin bisa di komisi yang berbeda. Berubah lagi. Iya, Ya. sehingga kalau menjawab saya kira ya tetap masih harus menunggu kita ditempatkan di mana. Seperti Oke. itu. Pak Bayu, kalau Anda melihat peta persaingan politik sendiri jauh ini, khususnya saya pengen tahu nih, Partai Demokrat ini kan juga mendukung paslon nomor 2 di Ya. pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya. Apa yang upaya apa yang dilakukan oleh partai Anda, khususnya caleg Pak Bayu sebagai caleg untuk mendukung paslon 02 ini? Kalau Partai Demokrat jelas mendukung 02. Ya. Kan? Kemarin sore pun ada kampanye 02 yang kemudian ketum kami Mas AHY itu juga hadir dan memeriahkan acara, malah mungkin menurut saya Demokrat kemarin cukup sangat banyak dan luar biasa. Paling Selain terlihat masa, gebiarnya. Nah, itu. Dan juga ketum kita kan punya daya tarik tersendiri ya, Iya, magnet iya. tersendiri, artinya itu idola emak-emak dan kaum milenial karena masih muda juga. Mak-mak dan mbak-mbak. Mbak-mbak, pokoknya yang masih muda-muda lah ya. Nah, Iya. kemudian kalau kita sebagai caleg memang dalam setiap kampanye sosialisasi lah, gitu. Ya. Dari satu RT ke RT yang lain, RW atau kelompok-kelompok masyarakat, kita memang selain mengkampanyekan saya pribadi sebagai caleg DPRD provinsi di Dapil 1, nomor urut 1 kan gitu. Ya. Dan juga saya juga mengkampanyekan Partai Demokrat. Ya, Jadi ya. kalau misalkan Partai Demokrat ini menjadi pilihan utama, kan kita berharap Partai Demokrat secara Kota Semarang menang, Ya. di Provinsi Jawa Tengah juga menang, di tingkat nasional juga menang kan gitu. Ya. Artinya kalau pilihan caleg sih saya berharap memilih saya. Ya. Dan kalau misalnya belum ada pilihan, pilihlah Partai Demokrat kan seperti itu. Ya, ya. Nah, kemudian kita bicara Pilpres. Pilpres ini Partai Demokrat mendukung pasangan 02 Prabowo Gibran. Nah, kita pun juga mengkampanyekan itu. Artinya Ya. setiap sosialisasi kita sampaikan kita mendukung 02 Ya. dalam rangka melanjutkan program-program pemerintah yang baik kan gitu, kita Ya. lanjutkan dan merubah yang mungkin kurang atau tidak baik. Ya. Seperti itu, Pak. Pak Bayu, di Dapil 1 cuma satu kota, tidak terlalu luas ya dibanding dapil-dapil lain Pak Bayu. Ketika turun ke lapangan ini sudah hampir semua tercover. Anda ketika turun ke lapangan untuk mengkampanyekan diri Pak Bayu, Ya. atau masih ada beberapa wilayah yang belum diturbani? Kalau kita bicara 16 kecamatan dan Ya. 177 kelurahan, itu saya sudah turun. Sudah semua? Turun, tapi ya kalau semua belum. Oh. Pastinya, karena gini, karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, dan juga amunisi kan gitu. Ya. Kita nggak bicara money politik, tapi biaya politik ini kan Ya. perlu kan gitu. Betul. Nah, ini kan orangnya satu, harus ke seluruh kecamatan, Ya, kan gitu. ya. Artinya kita punya keterbatasan itu. Ya, ya. Tapi kalau kita bicara diratani, ya, insya Allah sudah. Oh, oke. Bahkan tempat-tempat yang mungkin kita belum sempat kunjungi pun kita ada APK di situ. Iya, iya. Baik baliho atau rontek yang sudah kita sebar sebanyak hampir 5.000 ini Iya, iya. di berbagai wilayah yang ada di seluruh kota Semarang. Oke, oke. Seperti itu. Sudah rata ya Pak Bayu? Ya, Hampir insya Allah ya mungkin kalaupun belum, mungkin ya karena memang keterbatasan tadi waktu, tenaga dan juga mungkin amunisi tadi. Ya. Jadi mohon sabar yang belum didatangi Pak Bayu ya. Mudah-mudahan Ya. nanti didatangi Pak Bayu. Pak Bayu nih, saya pengen tahu nih surat suaranya Pak Bayu. Nanti nomor urutnya biar pemirsa juga tahu pas buka Ya. surat suara, Oh, baik. pas nyoblosnya juga. Tapi sebelumnya diberi ajakan memilih Pak Bayu agar masyarakat atau pemirsa makin yakin, oh saya mantap Ya. nih coblos Pak Bayu, anggota DPRD, calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya. Baik, saya Bayu Jalar Prayogo, caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Demokrat nomor urut 1. Saya memang belum berpengalaman sebagai anggota dewan. Tetapi saya terbiasa melayani masyarakat karena kami ada di
usaha umroh dan haji di Arbani Madinah Wisata, itu setiap bulan, setiap hari, setiap jam melayani masyarakat. Sehingga melayani masyarakat ini bukan hal yang baru bagi saya. Gitu. Ketemu masyarakat, baik yang, mohon maaf, yang memilih yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, kemudian dari berbagai lapisan itu sudah terbiasa, sehingga bukan hal yang baru. Kita nggak canggung ketemu masyarakat siapapun. Gitu. Yang kedua, ketika Anda memilih calon anggota dewan, caleg begitu ya, tentunya pilihlah caleg yang memang turun ke masyarakat. Tidak hanya bermain di level awang-awang, jadi nggak pernah turun, hanya pasang gambar. Gitu. Jadi kami atau saya pribadi memang turun ke masyarakat, walaupun memang mungkin belum sampai ke wilayah semua, karena memang itu di keterbatasan waktu dan juga tenaga. Yang ketiga, pilihlah caleg yang memang sudah dikenal, dikenal track recordnya, artinya periksa track recordnya. Caleg ini pernah melakukan apa? Tidak hanya di dewan, mungkin di masyarakat, artinya pernah berbuat kejahatan atau berbuat kebaikan. Itu sekarang ngecek itu paling gampang di Google, itu tinggal ketik nama, rekam jejaknya. Rekam jejak itu paling penting, karena memang inilah yang menjadi dasar masyarakat itu untuk memilih. Karena kalau kita lihat seperti itu, setiap jalan dimanapun sampai sudut mungkin ada gambar caleg, ya kan? Ada gambar caleg. Kadang bingung masyarakat, ini caleg kota, caleg DPD provinsi, atau caleg RI, atau DPD agak jarang ya. Nah kemudian banyak warna, ada warna biru, hijau, kuning, merah. Biru pun juga ada biru muda, macam-macam birunya. Biru tua, biru dongker, macam-macam. Sehingga ini sangat membingungkan masyarakat dalam memilih. Maka pilihlah yang mau turun ke masyarakat, pilihlah yang Anda kenal. Pilihlah yang punya rekam jejak bagus, baik seperti itu. Ini saya di sesi ini mencoba untuk meyakinkan Anda bahwa Pak Bayu Jalar Prayogo ini salah satu kandidat yang layak untuk dipilih sebagai anggota legislatif. Saya ingin menggali lebih dalam tentang Pak Bayu, caleg kita yang sudah hadir bersama kita. Kita akan kembali sesaat lagi. Morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita di program Caleg Kita, caleg dari Partai Demokrat, Dapil 1, Bapak Bayu Jalar Prayogo. Tadi sudah disampaikan, pilih caleg yang memiliki rekam jejak yang bagus, tentunya positif ya, salah satunya Pak Bayu. Tapi belum disampaikan ini, Dapil 1 nomor urut berapa nih Pak Bayu? Baik, dalam kesempatan ini memang sekaligus kampanye, karena ini masih masa kampanye, jadi kebetulan saya membawa contoh surat suara. Surat suara nanti tidak sebesar ini ya. Ini kecil. Surat suara yang aslinya itu lebih besar. Cuman saya lembar lembar yang agak besar. Cuman kita tidak membuat nanti dikira pemalsuan. Makanya saya buat yang kecil untuk contoh aja, untuk supaya lebih mudah sosialisasi masyarakat. Dari nomor urut partainya dulu. Baik, saya ulangi dari kertas suara. Kertas suara provinsi itu warnanya biru. Warnanya biru. Nah, ini khusus untuk tulisannya DPRD provinsi. Kemudian dibuka kertas suara ini. Nah, cari Partai Demokrat nomor 14. Nomor 14. Nomor 14. Adanya di bawah, nomor kedua dari bawah, dan juga nomor kedua dari kiri bawah. Nah, inilah nomor 14 Partai Demokrat. Nah, kemudian nama saya Bayu Jalar Prayogo, ini sering saya ulang-ulang di
terutama di pertemuan PKK ibu-ibu ya Pak, saya ulang, supaya apal nama saya. Iya, gitu. iya. Maka nama saya Bayu Jalar Prayogo, saya di nomor urut pertama atau nomor urut 1. Ya. Oke. Jadi nanti ketika milih, buka kartu suara, buka kartu suara warna biru untuk DPRD provinsi, kemudian pilih Partai Demokrat nomor 14, dan kemudian coblos nomor 1 atau coblos nama saya, ya. Kalau nyoblosnya partainya nanti nggak masuk ke suara saya, nyoblos nama saya Bayu Jalar Prayogo. Jangan di antara keduanya, kalau di antara keduanya nanti Nggak sah. tidak jelas dan tidak sah. Jadi Oke. pilih langsung ke nama saya Bayu Jalar Prayogo. Sekali lagi saya ulang, kertas suara warna biru, ya. Kemudian dibuka, cari Partai Demokrat nomor 14, ya. Kemudian pilih nomor 1 Bayu Jalar Prayogo. Pilih di situ, coblos di situ, di nama saya. Tidak ada fotonya, walaupun foto saya nanti ganteng itu di apa namanya di baliho, di poster, tapi memang tidak ada foto. Adanya adalah nama. Oke. Gitu. Gitu, Bayu Jalar Prayogo. Jadi buka kertas suara, langsung lihat ke bawah. Ya. Bayu itu artinya angin, Jalar itu artinya berjalan atau membawa, Prayogo itu artinya baik. Ini nama doa dari orang tuanya. Iya, iya. Kemanapun saya berjalan, saya harus membawa kebaikan. Nah ini merupakan bagian dari cara saya promosi ke masyarakat, Iya, bahwa insya Allah kita datang dengan membawa kebaikan. Iya. Seperti itu Pak. Semoga nanti kelak kita terpilih, Pak Bayu bisa membawa perubahan dan keberlanjutan, pembangunan dan Iya, perbaikan terima Kota kasih. Semarang dan Iya. Jawa Tengah pada umumnya. Baik Pak Bayu, terima kasih sudah hadir di caleg kita. Sukses untuk Pak Bayu di pencalekan Terima kasih. pemilu Tulis. 2024. Demikian pemirsa perbincangan kita bersama dengan salah satu calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Dapil 1, Bapak Bayu Jalar Prayogo. Saya Suli Sesa, pamit undur diri. Sampai jumpa.